Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast review bareng Socialize. Kali ini, tepatnya di sore hari ini, Fla dan Aji bakalan bahas sedikit tentang satu buku yang lagi kita baca nih, ya kan? Ya, boleh. Ya, kebetulan ini udah memasuki bulan suci Ramadan. Kami mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman Selamat puasa, semua. guys. Semoga ibadahnya lancar, Ya. jaga kesehatan juga, dan Jangan bisa, mokel. ya jangan mokel ya, dan bisa tetap melakukan kegiatan produktif di rumah maupun dimanapun teman-teman berada. Oke, pada hari ini bukan Fla yang bakalan review, tapi Fla lebih nanya-nanya aja nih tentang satu buku yang lagi dibaca. Buku ini mungkin, apakah ini bestseller, buku ini? Bisa jadi. Bisa tapi jadi kayaknya ya. nggak di Indonesia deh. Oh gitu. Bestsellernya internasional. Oke, ini international bestseller book. Dan buku ini sedikit Fla baca tadi itu banyak bahas tentang iklim, Iya. terus perubahan, apa sih namanya, global warming, seperti yang teman-teman dan kita semua mungkin rasakan saat ini tuh, kok cuaca kita kayak gini ya, kok alam kita sedikit mengamuk nih gitu. Mungkin kita bisa bahas di buku kali Alam ini. mulai bersama. Itu nyanyi ya nanti. Oke, kita spill dulu judul bukunya, yaitu We Are the Weather Makers. Bener gak nih? Ya, apa tuh artinya, Ji? Kita adalah sang pembuat cuaca. Oke, kita adalah sang pembuat cuaca. Pembentuk Oke. cuaca. Buku ini karya dari Tim Flannery. Ya, kayak Tim Flannery. Jadi ada beberapa orang ya yang menulis buku ini. Enggak, Begitu? namanya Oh, enggak. Tim Flannery. Oh, itu nama teman-teman. Namanya Tim ya. Oke. Sebelum kita bakalan banyak bahas tentunya tentang buku ini. Kira-kira gambaran umum apa nih dari Aji tentang buku ini? Buku ini sebenarnya menceritakan gimana kita kan dari kecil itu didik atau dikasih tahu kalau kita tuh nggak bisa melawan alam gitu. Ya, alam itu berjalan. Alam kita itu mengikuti berjalan aja. gitu, kayak ya hujan kita nggak bisa ngebuat hujan gitu misalnya, atau kalau mau badai silahkan badai datang gitu ya. pokoknya kita manusia itu nggak bisa namanya ngelawan alam. Oke. Tapi gimana jadinya kalau sebenarnya di waktu kita sekarang ini, di masa sekarang ini, justru manusia lah yang membentuk kondisi alam sekarang gitu, membentuk cuaca sekarang. Nah, buku ini jelasin bagaimana sebenarnya manusia berubah fungsi dari sebenarnya yang menikmati cuaca, menunggu cuaca, menjadi pembentuk cuaca itu sendiri gitu. Dan buku ini juga sebenarnya udah menjadi banyak bacaan wajib lah bagi aktivis-aktivis lingkungan di luar negeri sana gitu. Mungkin termasuk di Indonesia juga. Iya, berarti bisa dikatakan aktivitas manusia tadi itu outputnya itu membentuk cuaca dan iklim kita saat ini gitu. Karena ada berbagai kegiatan kan, mulai dari industri, mulai dari rumah tangga gitu ya, yang mana tanpa kita sadari atau sudah kita sadari itu berefek loh ke alam yang sedang, apa sih namanya itu, yang sedang kita nikmati sekarang gitu. Ya sebenarnya cuaca sebenarnya dari zaman kita dulu pun sebenarnya sudah berubah-ubah ya. Iya, ada zaman ada zaman itu panas, enggak banget gitu, musim panas. Tapi perubahannya terjadi dalam skala yang relatif jauh lebih lama gitu. Oke. Periodenya lama. Nah, misalnya di periode S sampai ribuan tahun gitu, sampai berubah ke periode lain. Nah, di buku ini menjelaskan kalau di zaman sekarang dengan adanya revolusi industri, perubahan terjadi sangat cepat gitu. Itu yang membedakan dulu dan sekarang. Perubahan terjadi dengan sangat cepat, sehingga kita manusia aja nggak bisa memprediksi gitu. Nggak bisa lagi memprediksi gitu. Mungkin dulu
kalau udah ada ilmuwan ya dulu, Mm-mm. misalnya Albert Einstein lahir di tahun Iya. zaman es misalnya, Iya. mungkin bisa diprediksi gitu. Mm. Eh, Zaman es bakal berlangsung selama berapa tahun. Iya. Ini bahkan peneliti nggak bisa memprediksi gitu. Oke. Karena perubahan terjadi bahkan dalam hitungan beberapa dekade aja. Bahkan ada perubahan yang terjadi bahkan kurang dari 1 dekade, 10 tahun gitu. Oke, berarti kesimpulannya kita saat ini alam kita itu bisa dikatakan tidak bisa diprediksi ya, Iya. seperti zaman-zaman Iya. sebelum kita gitu. Karena apakah itu dampak dari aktivitas manusia itu sendiri atau gimana nih kalau dari buku yang sudah dibaca? Gini. Dijelasin nggak di situ? Sebenarnya bumi kita itu kan punya kompleks ya. Iya. Kutub, misalnya hutan, laut, bahkan mikroorganisme bahkan sekalipun itu bersatu gitu untuk saling punya tugasnya punya masing-masing. tugasnya masing-masing, saling menyambung lah untuk menjaga alam kita yang sekarang ini gitu. Tapi akibat revolusi industri yang melepaskan begitu banyak gas-gas metana contohnya atau gas-gas lain yang membentuk efek rumah kaca. Efek rumah kaca sehingga ya tadi akhirnya iklim jadi panas, kutub mencair misalnya. Nah, kalau waktu kutub mencair otomatis es yang di kutub itu tidak bisa lagi memantulkan cahaya, sehingga yang menyerap cahaya itu yang permukaan laut yang dalam itu. Jadi ya suhu di bumi semakin panas ya. Itu loh kalau kita kan di Kerinci nih. Ya. Dulu itu kayaknya suhu di siang hari itu bisa sampai 17 atau 19 derajat Celcius. Iya, masih adem lah. Ya, masih adem. Nah, sekarang menurut data terbaru itu yang aku baca ya. Suhu di Kerinci atau Sungai Penuh itu rata-ratanya udah sampai 29 sampai 31 derajat Celcius di siang panas hari. Banget ya. Tapi udah begitu panas banget loh. Ini untuk daerah yang dekat pegunungan gitu. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, belum lagi daerah-daerah yang memang udah gersang, panas, atau yang dekat-dekat di laut. Iya. Nah, negara-negara kayak Vanuatu misalnya atau negara-negara di wilayah kepulauan di Oseania itu udah banyak yang diprediksi akan tenggelam bahkan udah ada yang tenggelam loh gitu. Itu karena apa? Karena naiknya permukaan air laut tadi. Diakibatkan apa? Diakibatkan oleh efek rumah kaca gitu. Oke, berarti ini saling berhubungan ya. Iya. Dari iklim yang berubah-ubah tadi, kemudian dari kegiatan ataupun aktivitas manusia sehingga mereka menghasilkan berbagai bisa dikatakan limbah juga ya, seperti gas-gas metana tadi yang menghasilkan efek rumah kaca. Kemudian itu baliknya ke kita juga nih, ke manusia itu sendiri gitu. Ada beberapa wilayah yang Aji bilang tadi sampai tenggelam, kemudian suhunya naik drastis gitu. Itu berarti bisa dikatakan apa yang kita buat itulah ya apa yang akan kita terima gitu ya. Iya. Dan kemarin kan kita juga sempat ada event Zero Waste. Iya, Zero Waste. Yang ditajuk kawan-kawan dari pojok dan Deloitte kreatif ya. Iya. Dan sebenarnya menarik gitu karena permasalahan sampah juga dibahas di buku ini yang kita bilang tadi ya. Limbah-limbah industri itu, industri bahkan limbah-limbah organik sekalipun gitu. Itu melepaskan gas-gas metana. Iya. Gas-gas metana yang nantinya bakal diserap ke langit lalu merubah iklim gitu. Iya. Yang menjadi efek rumah kaca tadi gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita bilang hal-hal simple itu bisa buat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh misalnya jadi sepanas sekarang ya. Dan juga ya sebenarnya itu juga dampak dari apa yang dilakukan oleh manusia. Iya. Sebenarnya itu hal-hal kecil juga yang kita rasa kecil justru sangat berdampak terhadap. Oke. Kemudian nih ada nggak dalam buku ini
tentu akan banyak ataupun ada banyak kutipan nih dari penulisnya. Kira-kira ada nggak yang Aji ingat ataupun oh ini nih semua orang harus tahu nih sama kalimat ini Oh gitu. ya. Sebenarnya aku agak-agak lupa ya, karena sejujurnya teman-teman ini buku dalam bahasa Inggris Iya, gitu, jadi sangat susah agak ya. susah menerjemahkannya. Jadi mungkin yang aku ingat satu itu ada ribuan orang ada miliaran orang yang hidup di bumi kita sekarang, dan 80% orang yang hidup sekarang bakal hidup di 2050, di tahun 2050 ke depan. Jadi ya kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan masa depan generasi ke depannya itu. Karena kalaupun nggak kita yang menjaganya, nggak ada yang bakalan jamin juga di masa depan apakah bumi kita masih seperti ini atau bahkan lebih buruk dari zaman kita ini gitu ya. Betul. Oke, nah kira-kira apakah di buku ini mereka memberikan solusi ataupun gerakan-gerakan dari kegiatan-kegiatan manusia ini tadi gitu kan? Apakah kita harus mengurangi penggunaan limbah atau dan lain-lain? Apakah ini dijelaskan di buku ini? Oke. Sebenarnya aku suka dari buku ini sebenarnya kalau solusi-solusi ya mungkin udah di buku-buku lain juga dijelaskan kayak ayo kita pakai produk eco-friendly misalnya gitu. Tapi di buku ini dia membahas satu hal yang menurut aku unik sebagai seorang anak psikologi gitu. Karena di buku ini dia lebih menekankan pada sebenarnya yang salah itu sebenarnya kesadaran psikologi kolektif manusia itu sendiri. Kalau manusia itu bisa mau bekerja sama dalam menjaga lingkungan, kan ini bisa terjadi. Nah masalahnya selama ini, misalnya di daerah Fla nih, orang-orang udah terbiasa nih buang sampah sembarangan. Nah, Fla yang tadinya buang sampah di tempat sampah, oh jadinya ayo aku ikut terbiasa dia juga di sembarangan gitu ya. Iya, nah itu sebenarnya kesadaran kolektif manusia itu sendiri gitu. Nah, memang perlu kita mulai dari memakai produk-produk eco-friendly tadi, misalnya memakai mengurangi limbah penggunaan limbah-limbah industri plastik, terutama plastik ya teman-teman, karena plastik itu sangat-sangat susah sekali terurai gitu. Berapa tahun ya? Berapa ratus tahun itu baru terurai. Bahkan plastik ini mungkin di zaman kita baru merdeka sampai sekarang belum terurai gitu ya. Jadi ya di buku ini lebih menekankan kalau semua manusia sadar gitu, ya menjaga perubahan iklim yang begitu cepat ini bisa diatasi gitu. Perubahan lingkungan yang ekstrim yang mengancam ini bisa diatasi. Oke, mungkin ini juga linear dengan kegiatan kita yang kemarin ya, yang zero waste itu, karena bisa dikatakan itu bukan gerakan individu tetapi gerakan beberapa orang alias bisa dikatakan masyarakat, komunitas ataupun kelompok yang ingin menyadarkan dari gerakan-gerakan kecil untuk mengurangi zero waste itu tadi dengan penggunaan produk eco-friendly seperti menggunakan tumbler, mengurangi penggunaan plastik gitu ya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini mungkin bisa sedikit tersadarkan dan mulai membiasakan diri untuk ya udah kita stop nih penggunaan plastik kalau itu nggak dibutuhkan gitu ya. Karena ya kita nggak bisa bohong juga kalau kita masih butuh kantong plastik ataupun jenis-jenis lainnya. Cuman selagi kita bisa mengontrol itu, kenapa enggak gitu kan? Oke, di sini juga aku ada beberapa poin. Ini poinnya ditulis sama Aji ya. Tanggung jawab individu dan kolektif secara bersamaan seperti yang Aji katakan tadi. Karena kesadaran itu kalau cuma kita sendiri yang punya, ya satu gerakan akan kalah dengan beberapa orang yang nggak satu pemikiran sama kita gitu kan. Jadi kira-kira nih dari Aji apa sih yang bisa anak muda lakukan, karena kita kan juga pengen anak-anak muda yang mendengar ini terinfluence lah sama socialize gitu untuk mengurangi iklim yang ekstrem ini gitu lah. Oke. Ya, teruntuk anak muda. Kalau untuk individunya sendiri ya. Iya, boleh. Mungkin bisa mulai dari hal-hal sesimpel
misal habis minum botolnya ya ditaruh tempat sampah gitu. Atau habis ya jajan atau apa ya monggo ditaruh tempat Iya. sampah gitu. Bertanggung jawab Bertanggung ya jawab. sama apa yang Sesimpel itu aja dulu gitu. Dan kalau bisa teman-teman bawa tumbler, jangan pakai barang sekali pakai gitu. Nah, dan kalau untuk secara kolektifnya Iya. ya kita bisa buat gerakan-gerakan yang memang lebih menyadarkan masyarakat lagi gitu. Dengan aksi ayo kita aksi nih, kita mengambil sampah di daerah Iya. kita misalnya gitu. Di Jakarta, di Bandung, di Jambi, di Sungai Penuh, Kerinci, Iya. Pekanbaru gitu. Nah, itu. Terus ya kita juga lagi dan lagi gitu harus sebagai anak muda kita harus bisa bersuara. Sekali lagi kebijakan tentu berasal dari pemerintah. Nah, pemerintah yang punya wewenang dan kekuasaan. Kita harus terus menyuarakan tentang ya dampak dari climate change ini tadi. Yes. Oke, karena ini semua kembali lagi bukan lagi tindakan dari individu aja, tapi gerakan yang mana harus ada apa sih namanya? Kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas, serta individu terkecil di dalam lingkungan sosial gitu ya. Oke, ada lagi nggak dari Aji yang mau disampaikan tentang buku ini? Mungkin teman-teman bisa tertarik untuk membacanya walaupun dalam bahasa Inggris gitu. Kayaknya masih ada ya. Mungkin Iya. semoga ada yang terjemahan bahasa Indonesia teman-teman. Tapi karena aku belum dapat ya. Jadi buku ini sangat-sangat menarik sekali gitu. Dan ya sebenarnya faktanya adalah dari tahun 2003 atau 2004 gitu orang-orang industri terutama itu udah mulai sadar gitu akan udah lama sekali ya. Iya, udah mulai sadar ilmuwan tuh udah mulai sadar kalau kayaknya kita memiliki perubahan iklim yang sangat-sangat drastis gitu. Sehingga muncullah gerakan-gerakan untuk ya memperbaiki hal ini tadi gitu. Dan ya akhirnya muncul juga produk-produk eco-friendly dan sebagainya gitu. Nah, dan alhamdulillahnya semakin kesini sebenarnya dampak-dampak itu semakin berkurang daripada di awal masa industri dulu ya, masa revolusi industri yang begitu cepat itu. Alhamdulillah semakin berkurang. Nah, ya aku berharapnya ya semoga aku dan Fla dan kita semua yang menonton podcast ini nantinya ya bakal bakal berpartisipasi lah, karena kalau satu individu saja yang melakukan tapi 10 individu lain masih mengacau gitu, belum peduli terhadap lingkungannya sendiri ya aku rasa juga susah ya makin lama gitu. Tapi kalau semakin banyak 10 orang 10 orang yang melakukan gerakan-gerakan untuk menjaga lingkungan tapi satu orang yang masih ngacau, kayaknya masih bisa kita berantas dengan satu orang. Jadi ya buku ini sangat aku recommended sekali, terutama untuk kita anak-anak muda yang mungkin sangat berkemungkinan besar masih hidup di tahun 2050 nanti. Mungkin itu sih lah buku dari tim Plenary ini recommended banget nih. Oke, terima kasih Aji atas mungkin bisa dikatakan review singkatnya. Semoga teman-teman tertarik dengan ingin membaca buku ini ataupun ingin mengetahui buku-buku sejenis ini lagi ya, karena buku ini sangat insightful, juga membahas tentang iklim, lingkungan, cuaca dan lain-lain, karena itu sangat relate lah dengan kehidupan kita sekarang gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau request untuk di-review buku apa, mungkin boleh di komen di kolom komentar atau bisa DM Instagram kita di socialize.ed atau TikTok kita juga dengan username yang sama. Atau kalau malu mungkin bisa DM Aji atau Fla karena mungkin dari teman-teman kita sendiri gitu ya yang nonton video ini. Oke, ada lagi closing statement dari Aji? Oh ya teman-teman, pertama sorry ya karena cuaca lagi nggak mendukung banget gitu, lagi pilek semuanya sakit pilek gitu, semuanya lagi sakit dan awal puasa juga, jadi kalau agak lemas ya maklumin ya teman-teman. Day 2 puasa dan ya teman-teman Seselab juga lagi buka oprek komunitas Des 2 gitu. Jadi teman-teman yang
tertarik ikut kegiatan kayak Zero Waste kemarin nih, Ya, bakal banyak kegiatan-kegiatan lain di bulan ini, bulan bulan Ramadan, bulan after Ramadan besoknya, gitu after ya. Ramadan, dan seterusnya bakal lebih banyak kegiatan-kegiatan lain. Oke, Iya. teman-teman, jadi kalau memang tertarik untuk join komunitas bisa klik link di bio Instagram kita gitu. Iya, atau scan aja di postingan terbaru kita yang kita sematkan di Instagram, yaitu untuk mendaftar sebagai anggota komunitas. Nah, sedikit nih tentang komunitas, Aji. Kira-kira kenapa sih teman-teman harus mencoba menjadi anggota komunitas sosialet gitu? Oke, teman-teman, kayaknya anak-anak muda ini banyak yang tertarik untuk Iya. belajar, banyak yang tertarik untuk berbuat baik gitu. Emang belum ada wadahnya nih. Jadi kalau misalnya sekedar baca buku aja, kayaknya masih banyak yang malu-malu lah kalau di kafe sendiri. Nah, kita buat social lab ini juga untuk wadah teman-teman ini, untuk belajar, untuk berbuat baik, untuk Iya. kembang bersama gitu. Intinya ada temen lah untuk Iya. membuat sesuatu, karena di sosial juga kita nggak membatasi ide sama sekali. Teman-teman yang mau berkarya di bidang literasi atau di bidang seni nantinya, atau di bidang lain-lain, terutama pendidikan sosial, itu sangat kita wadahi, karena kita yakin satu gerakan kebaikan nantinya bisa berdampak untuk banyak kebaikan lain gitu. Oke, mungkin kita cukupkan ya review buku kita pada hari ini. Aku ucapin terima kasih kepada Aji Iya, sudah makasih juga, mereview Bang. buku ini dengan sangat baik. Semoga akan ada episode-episode berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Oke guys, see you di next video. Bye-bye. Bye-bye.